Oke, di sini saya akan menjalankan code yang dari Kaggle ini, yang dimana kita mau mencoba menampilkan data yang sudah jadi dari Iris dataset. Kalau dari dokumentasinya itu, di sini dia pakai variabelnya Iris. Di sini dia library-nya import OS, tapi kalau kami ini memakai library-nya Pandas. Nah, makanya di sini variabelnya data. Jadi untuk menampilkan data itu kita import dulu Iris CSV-nya, masukkan, lalu kita run. Ini sudah berhasil dan kita buka variabelnya, tampilkan datanya sudah ada. Dan ini hasil variabel, hasil data yang dari variabel yang Iris CSV. Terus kita menampilkan data describe dengan cara input data.describe, run dan keluar semua. Selanjutnya ada data plot yang dimana isinya ada sepal length sama sepal width. Nah, ini data plot ini tuh bisa dibilang visualisasi. Nah, selanjutnya itu ada SNS join plot. Ini sebagai library-nya join plot. Nah, ini untuk visualisasi juga, yang mana di sini ada width dan length juga. Dan selanjutnya dimasukkan variabel spesies ke dalam visualisasi ini, sehingga menghasilkan visualisasi seperti ini. Nah, selanjutnya box plot. Box plot ini juga sebagai visualisasi. Dia contohnya seperti gambar ini. Jadi kalau kita kasih perintah library panggil boxplot, variabelnya spesies sama petal length. Ini pakai yang boxplot, maka visualisasinya seperti ini. Selanjutnya sama sih, cuman ini bedanya nih menggabungkan yang ini sama yang atasnya, yang boxplot sama face grid. Iya, face grid. Nah, selanjutnya ini ada violin plot, hasil gabungan dari sebelum-sebelumnya. Jadi datanya itu seperti ini gambarnya. Nah, selanjutnya ini ada diagram. Nah, ini kita memanggil face grid lagi, dimana tuh ada spesies dan petal length. Nah, ini visualisasinya seperti ini. Nah, selanjutnya itu ada fire plot, di mana di sini ada ID dan spesies. Nah, ini visualisasinya juga kayak dijadikan satu gitu dalam satu visualisasi. Nah, ini datanya di drop, variabelnya di drop, terus digabungkan dengan box plot. Size ini ya ukurannya. Nah, ini hasilnya juga. Selanjutnya di sini kita import dari library Pandas plotting menggunakan kurva Andrew. Kurva Andrew ini seperti ini. Kurva Andrew. Lalu ya seperti biasa lah, cara pemanggilannya apa aja yang mau ditampilkan. Nah, yang ini juga kurang lebih sama. Tapi di sini ada istilah paralel koordinat. Nah, di sini kita panggil paralel koordinatnya dengan perintah yang sama, dan seperti inilah visualisasi datanya. Nah, selanjutnya itu terakhir ada
from pandas plotting kita ngambil pakai replay ini yang Radfish. Seperti biasa sama perintahnya dan menghasilkan visualisasi ini. Nggak usah di itu, ntar di-cut aja. Ini udah berapa menit? Ada lihat durasinya? Nanti di aja di apa? Kasih penjara dikit-dikit gampang ntar pengedit. Oke, sekarang masuk ke bagian perancangan machine learningnya, dimana di sini kita menggunakan scalar matrix dengan kita mengimport Fusion Matrix itu sendiri. Kemudian selain Fusion Matrix juga kita akan mengimport classification report untuk menampilkan hasil dari klasifikasinya. Nanti ada beberapa metode klasifikasi yang digunakan dalam penjelasan ini. Kemudian kita import juga scalar model selection untuk melakukan training test splitnya nanti. Di sini sebelumnya kita akan memberikan label di mana X itu berisikan data, kemudian ilog, ini all, X-nya all, kemudian untuk Y-nya itu all sampai -1 nilainya. Kemudian Y itu datanya .ilog, kemudian X-nya itu all dan Y-nya itu -1 value-nya. Selanjutnya kita akan melakukan split untuk membagi-bagi data mana saja yang akan di testing dan juga yang akan di training nantinya. Di sini kita buat X-train dan X-test, di mana X-train itu untuk data yang akan di training dan X-test untuk data X yang akan dilakukan tes. Ini sama juga seperti yang X tadi, hanya variabelnya diganti, yaitu Y-train dan juga Y-test. Kemudian dari 4 variabel ini mereka dimasukkan ke dalam train test split. Ini ada XY dengan size 0,2, kemudian ada random state-nya 0. Masuk kepada metode yang pertama, itu ada logistic regression. Kita panggil dari scalar linear model itu logistic regression. Nah, di sini kita inisialisasi classifiernya itu berisikan logistic regression. Nah, kemudian kita panggil classifiernya itu .fit, kemudian kita masukkan X-train dan juga Y-trainnya. Kemudian selanjutnya kita inisialisasi Y-predictionnya di mana, yaitu kita masukkan classifier.predict, di mana yang akan dipredik adalah dari X-test. Kemudian untuk melakukan penampilkan hasil prediksi menggunakan logistic regression, itu kita print dulu classification reportnya, laporan di mana proses ini yang sudah dilakukan akan menghasilkan apa saja. Di sini ada Y-test dan juga Y-prediction. Kemudian ada confusion matrix, di mana nanti akan memunculkan nilai matriks dari Y-test dan juga Y-prediction. Selanjutnya ini untuk menampilkan kira-kira berapa akurasi yang dilakukan oleh logistic regression. Di sini kita panggil scalar matrix, kemudian akurasi score. Kemudian kita lakukan print accuracy is, itu print stringnya. Kemudian akurasi score, di mana ini akan menampilkan berapa skor hasil dari training dan testing dari logistic regression. Di sini sudah tampil, di mana Iris Sentosa itu maksudnya dari 3 label ini precisionnya itu 1 semua, recallnya 1, F1 score-nya 1, dan supportnya itu yang berbeda di antara 3 label ini tadi. Di mana Iris Sentosa itu 11, Iris Versicolor 13, dan Iris Virginica-nya 6. Nah, kemudian di sini ditampilkan akurasi, makro average-nya di sini ada 1 untuk precision, recall, dan F1 score.
di sini rata-rata satu ya, semuanya sama dan supportnya juga sama. Nah, ini tadi yang yang matrix tadi itu akan tampil di sini dengan menampilkan juga akurasinya itu 1. Kemudian masuk ke metode K-neighbors classifier. Seperti tadi kita panggil dari scalar neighbors. Tadi kan linear model. Nah, karena key neighbors classifier ini berbeda dengan di atas, maka dia ada masuk di dalam neighbors. Maksudnya kita inisialisasi classifier dengan key neighbors classifier itu mencantumkan neighbors-nya itu sama dengan 8. Kemudian kita masukkan classifier.fit di mana xtrain itu juga ytrain. Yprediction sama dengan classifier predict xtest. Kemudian kita untuk melakukan pemrosesannya, maksudnya untuk menampilkan hasilnya itu print classification report, di mana yang akan di report adalah ytest dan ypredict. Kemudian kita juga masukkan confusion matrix, di dalamnya ada ytest dan juga yprediction. Dan selanjutnya untuk akurasi kita panggil seperti yang di atas tadi scalar matrix, kemudian import accuracy score. Nah, kemudian ada print accuracy is, itu accuracy score-nya itu ypredict dan juga ytest. Di sini sudah di running sehingga hasilnya dapat dilihat di sini. Dan akurasinya juga sama seperti di atas, K-neighbors yaitu 1. Oke, selanjutnya ini K-neighbors juga sama. Double ini bikinnya tadi kayaknya. Kemudian ini SVM, masuk ke SVM. SVM itu kita dia ada dalam kelas SVM. Kemudian kita import SVC. Kita inisialisasi classifier sama dengan SVC. Kemudian classifier.fit di mana isinya adalah xtrain dan ytrain. Kemudian kita inisialisasi yprediction, itu ada classifier.predict yang isinya xtest. Kemudian ada untuk menampilkan hasilnya, kita print classification report yang isinya ada ytest dan juga ypredict. Kemudian kita panggil confusion matrix, ada ytest dan juga yprediction dalamnya. Untuk melihat akurasi skornya sama seperti di atas, kita pakai scalar matrix, kemudian mengimport akurasi score, akurasi is itu akurasi score, ypredict, ytest. Nah, kemudian ini hasilnya dan akurasinya itu sama dengan 1. Baik, masuk ke decision tree. Sama seperti di atas. Ini hanya yang berbeda adalah decision tree, kita memanggil tree dan mengimport decision tree classifier. Classifiernya diganti jadi decision tree classifier. Classifier dan ypredictnya masih sama. Kemudian ini juga sama seperti di atas. Kemudian untuk pemanggilannya juga sama ya, untuk melihat akurasinya. Nah, di sini terjadi perbedaan dengan metode ini, di mana akurasinya itu menunjukkan di angka 0,666666 dan yang terakhirnya itu 7. Baik, masuk ke dalam Naive Bayes. Gaussian Naive Bayes itu sama seperti di atas juga, hanya diganti di kelasnya dia mengambil di mana. Ini bisa di-cut nggak ntar? Oke. Ini ada penjelasan dikit soalnya. Soalnya ikut kuota kan ini nggak punya 10 menit. Oke. Nah, kalau Gaussian Naive Bayes ini perbedaannya yaitu kalau misalnya dia dilakukan plot, maka yang akan muncul nanti kurva. Tapi ini tidak kita masukkan visualisasinya.
Tapi maksudnya ini perbedaan dari beberapa metode nav base yang digunakan. Nanti ada 4 metode yang akan digunakan dalam video ini. Nah, jadi dia akan membentuk kurva berbentuk lonceng yang simetris dengan rata-rata nilai fiturnya. Nah, setelah kita lakukan running, akurasinya menunjukkan nilai 1. Selanjutnya kita masuk ke multinominal nav Bayes. Masih sama seperti di atas, hanya mungkin importnya kita ganti menggunakan multinominal NB. Ini juga sama, hampir sama. Kemudian untuk akurasinya sendiri di situ menunjukkan 0,83333 dengan angka terakhirnya 4. Nah, kalau multinominal nav Bayes ini itu sebagian besar digunakan untuk mengklasifikasikan satu kategori dokumen. Jadi yang dia lakukan adalah melakukan kategori berdasarkan frekuensi kata-kata yang muncul dalam dokumen itu sendiri. Jadi karena berbeda metodenya, walaupun dalam nav Bayes juga berpengaruh pada akurasinya. Kemudian masuk ke Bernoulli nav Bayes, sama seperti di atas juga. Itu kita hanya ganti importnya Bernoulli NB dan setelah di running akurasinya menunjukkan 0,2. Jadi Bernoulli nav Bayes ini hampir sama dengan multinominal tadi. Cuma pada Bernoulli ini klasifikasinya itu lebih berfokus pada boolean. Jadi hasilnya ya atau tidak, true atau false. Sehingga itu beberapa hal yang menjadi perbedaan antara Bernoulli nav Bayes dengan multinominal. Di sini akurasinya 0,2. Kemudian ada complement nav Bayes. Sama seperti di atas juga, hanya kita panggil importnya itu complement NB. Dengan akurasinya 0,56666 dengan nilai belakangnya ada 7. Jadi walaupun mereka keluarga nav Bayes, akurasi yang ditampilkan masing-masing metode itu berbeda. Nah, selanjutnya di sini akan menampilkan akurasi skor dan log loss dari 4 metode nav Bayes tadi, sehingga kita bisa tahu akurasi mana dari antara metode-metode ini yang memang baik untuk digunakan dalam proses klasifikasi. Nah, di sini ada logging for visual compression, di mana log loss-nya itu berisikan classifier, akurasi dan log loss. Di sini kita inisialisasi log loss PD itu pandas, data frame dot column sama dengan log calls. Nah, di sini ada perulangan di mana CLV itu inisialisasi dari classifiers, CLV itu dot fit, xtrain dan ytrain dalamnya. Kemudian name-nya itu menunjukkan apa saja yang ada di dalam CLV class dan name. Itu kan ada 4 tadi. Kemudian untuk kita lakukan print sama dengan itu stringnya sama dengan banyaknya 30 kali. Kemudian name akan dicetak nanti dia name-nya name apa. Kemudian ada resultsnya berisikan trend prediction yang didapat dari CLV prediction X-test. Kemudian ACC ini inisialisasi dari akurasi score, di mana isinya adalah Y-test dan juga trend prediction. Kemudian ada akurasi yang menunjukkan kira-kira berapa akurasi yang akan didapatkan melalui metode-metode ini. Kemudian format SEC. Kemudian ada log entry, itu berisikan PD, data frame yang isinya ada name dan akurasi dikali 100. Kemudian ada 11 di sini. Kemudian log column sama dengan logs calls, di mana log itu sama dengan log.append. Dalam log append itu ada log entry. Kemudian ini ada string yang berisikan sama dengan berjumlah 30 kali. Setelah di running,
berdasarkan name-nya Gaussian NB results-nya result akurasinya itu 100%, kemudian multinominal NB results-nya 83,3333%. Bernoulli NB itu Naive Bayes itu results-nya akurasinya 20%. Complement NB results-nya result akurasinya 56,6667%. Nah, kemudian kita visualisasikan menggunakan SNS, di mana Seaborn tadi kita buat secara tabel dengan color codes-nya itu mute. Kemudian bar plotnya itu X-nya itu menunjukkan akurasi, di sini ada tulisan akurasi. Kemudian ada classifier-nya dengan data sama dengan log dan color sama dengan B. Kemudian ada PLT label. Oh ya, PLT label akurasi ini menunjukkan di sini, di bawah sini. Y-nya X-nya itu akurasinya. Kemudian untuk title ini ada classifier accuracy ada di atas. Nah, setelah di running maka hasilnya akan menunjukkan bahwa Gaussian NB itu lebih tinggi dibandingkan metode-metode Naive Bayes lainnya, dan Bernoulli NB itu yang paling rendah. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan melalui video ini. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Udah boy. Buka OBS-nya, Cok. Stop record.